Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang aliran teologi Jabariyah dan Qadariyah. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Saudara Sofyan Dos Alawi dengan NIM 196503132. Selanjutnya ada Miftah Surur dengan NIM 196503137, dan yang terakhir ada Saudara Rizal Fuad Hermawan 196501448. Aliran yang pertama yaitu ada aliran teologi Jabariyah. Jadi, aliran teologi Jabariyah ini berasal dari kata jabara, berarti memaksa. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini disebut fatalisme atau predestination. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari teologi Jabariyah ini. Yang pertama, ada pendapat dari Syah Rastani mengenai Jabariyah, yaitu Jabariyah adalah sebuah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan juga menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Yang artinya manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Di sisi lain juga ada menurut Harun Nasution, Jabariyah, yaitu Jabariyah adalah sebuah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadarnya Allah. Maksudnya di sini ialah yang mana setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia itu sendiri, akan tetapi diciptakan oleh Allah dan melalui kehendaknya. Di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat apa-apa, dikarenakan tidak memiliki kemampuan. Adapun sejarah dari teori Jabariyah di sini. Yang pertama, sejarah mengenai latar belakang lahirnya aliran Jabariyah ini menurut Abu Zahra, yaitu bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Paham Jabariyah ini juga dalam sejarah teologi Islam ditonjolkan pertama kali oleh Al-Jad Ibnu Dirham, yang mana perkembangannya kemudian adalah dikembangkan oleh Jam Ibnu Safwan dan Khurasan. Terus adapun pendapat lain tentang sejarah dari aliran Jabariyah ini ialah mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab, dikarenakan kondisi geografis bangsa Arab yang sangat ekstrim pada saat itu. Harun Nasution juga menjelaskan bahwa dalam situasi demikian, masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan di sekelilingnya mereka sesuai dengan kehidupan yang mereka inginkan. Tokoh dan pemahaman dalam aliran Jabariyah, yaitu ada dua. Yang pertama, aliran Jabariyah moderat dan aliran Jabariyah ekstrim. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alwi lebih jelasnya, kepadanya saya persilahkan. Kemudian ada Jabariyah ekstrim. Di Abu Mahrus Jaham bin Safwan. Surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Yang kedua, iman atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini, pendapatnya sama dengan aliran kaum Murji'ah. Yang ketiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia, seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Allah tidak memiliki sifat-sifat azali, karena hal ini akan menjadikan Allah serupa dengan makhluk.
Pendapat ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Kemudian yang kelima, bid'ah Jabar, yaitu dipaksa oleh Allah SWT. Next. Terakhir, bid'ah irja, yaitu bahwa iman cukup hanya dengan ma'rifat. Barang siapa yang ingkar di lisan, maka hal tersebut tidak membuatnya kafir. Sebab ilmu dan ma'rifat tidak bisa lenyap karena ingkar. Dan keimanan hamba setara dalam keimanannya. Serta iman dan kufur. Kemudian ada Ja'ad bin Dirham. Yang pertama, Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu, dia baru. Yang kedua, melihat dan mendengar. Yang ketiga, terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Yang keempat, ada Jabariyah moderat. Yang pertama, yang pertama, Jadi di sini juga ada aliran Jabariyah moderat. Yang pertama yaitu dari tokohnya An-Najjar, yang mana memiliki beberapa pemahaman. Yang pertama ialah Tuhan diciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian dari peran dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu. Itulah yang disebut kasab dalam teori Al-Asy'ari. Sedangkan yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi ia menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati atau makrifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Untuk tokoh selanjutnya dari aliran Jabariyah Muda ini ada Dirar bin Amr. Pikiran pertama ialah manusia tidak hanya merupakan wayang gerakan dalang. Manusia juga mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Sedangkan yang kedua, mengenai ru'yat Tuhan di akhirat, Dirar mengatakan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat melalui indera keenam. Adapun dalil-dalil Al-Quran tentang aliran Jabariyah di sini. Yang pertama dari Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 96 yang memiliki arti, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat itu. Dan yang kedua ada Al-Quran surat Al-Insan ayat 30 yang memiliki arti, tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Bijaksana. Sedangkan yang ketiga yaitu Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Untuk selanjutnya yaitu ada aliran teologi. Untuk lebih jelasnya mungkin dijelaskan oleh saudara Fuad, kepadanya saya persilahkan. Untuk pengertian dari
Untuk pengertian dari Jabariyah Qadariyah, Qadariyah berasal dari bahasa Arab yaitu qadara yang punya arti kemampuan dan kekuatan. Harun Nasution menegaskan di sini bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Dan pendapat lain dari Amin mengenai Qadariyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Sejarah dari aliran Qadariyah, yaitu mengenai sejarah munculnya aliran Qadariyah, tidak dapat diketahui secara pasti kebenarannya, dan masih merupakan sebuah perdebatan para penelitian. Di sini pendapat menurut peneliti, yaitu menurut Ahmad Amin, adalah pada sebagai pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Wilan al-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Dan untuk menurut Ibnu Nabatan dalam bukunya Syarh al-Uyun, Ma'bad al-Jauhani dan al-Ghailan mengambil paham ini dari seseorang Kristen dan masuk Islam di Irak. Ma'bad adalah seorang tabi'i yang baik, tetapi ia memasuki kawasan politik dan memihak Abdu al-Rahman ibni Asya dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Pemahaman-pemahaman dari Qadariyah, yaitu hampir semua pemahaman dari Qadariyah bertentangan dengan apa yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya untuk yang pertama yaitu meletakkan posisi manusia sebagai makhluk yang merdeka dalam tingkah laku dan semua perbuatan, baik dan buruknya mereka. Mereka meyakini bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk menentukan nasibnya tanpa ada intervensi dari Allah. Jadi manusia mendapatkan surga dan neraka karena kehendak mereka sendiri, bukan karena takdir. Paham ini merupakan ajaran terpenting dalam keyakinan Qadariyah. Untuk pemahaman yang kedua yaitu kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu esa, dalam artian bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, qudrat, dan hayat. Menurut mereka, Allah mengetahui semuanya dengan zatnya, dan Allah berkuasa dengan zatnya, serta hidup dengan zatnya, bukan dengan sifat-sifat qadimnya tersebut. Mereka juga mengatakan kalau Allah punya sifat qadim tersebut, maka sama dengan mengatakan bahwa Allah lebih dari satu. Untuk paham Qadari yang ketiga, yaitu takdir merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hukum alam semesta sejak zaman azali, yaitu hukum yang dalam Al-Quran disebut sunatullah seperti matahari terbit dari timur, rotasi bumi, dan lain-lain, tidak termasuk perbuatan dan tingkah laku manusia. Pahaman selanjutnya dari kaum Qadariyah, yaitu kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah tidak menurunkan agama. Agama tidak menyebabkan sesuatu menjadi baik karena diperintahkannya,
dan tidak pula menjadi buruk karena dilarangnya. Bahkan perintah atau larangan agama itu justru mengikuti keadaan segala sesuatu. Kalau sesuatu itu buruk, tentu itu agama melarangnya. Begitu sebaliknya. Dalil Al-Quran yang mendukung atau yang menciptakan pemikiran dari kaum Qadariyah yaitu pertama, Quran Surat Al-Fusilat ayat 40 yang punya arti sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda atau dalam artian kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 111 yang punya artian, dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan selanjutnya Quran Surat Al-Imran 164 yang punya arti sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman mengutus seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka ayat-ayatnya dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Baiklah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ucap dan kurangnya penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.